Selamat siang semuanya, selamat sore nih semuanya. Salam sehat semua. Pada hari ini baru saja saya menghadiri namanya deklarasi untuk dukungan pada Mas Ganjar dan Prof Mahfud dari teman-teman di namanya FKLPDK. Banyak sekali. Tapi intinya adalah nanti beliau bisa menjelaskan bahwa intinya bagaimana kita ingin menjadi inklusif. Di sini adalah bukan sekali lagi memenangkan hanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi untuk menangnya rakyat Indonesia. Bagai petir di siang bolong, Forum Pendiri Demokrat cabut dukungan dari Prabowo, Gaspol nyatakan dukung Ganjar Mahfud, SBY merestui, pantesan balihonya nggak ada foto Gibran. Saya berkeyakinan rakyat setuju dengan apa yang saya katakan itu. Dan saya boleh katakan juga SBY juga setuju. Alasannya, indikasinya adalah, coba lihat, seluruh spanduk-spanduk atau iklan-iklan dari partai saya, Partai Demokrat, tidak ada gambar Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader FKLPDK mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. FKLPDK sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024 pada pertengahan November. Ketua Umum FKLPDK Sahat Saraghe menyebutkan mencabut dukungan terhadap Prabowo merupakan imbas dari putusan MK. Inilah hasil diskusi dan renungan suci DPP FKLPDK akibat dari peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terintimidasi. Sahat menganggap Prabowo terlalu bergantung dengan penguasa sehingga tidak memiliki kepercayaan diri. Alasan lainnya, Sahat menganggap penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan tidak berjiwa negarawan. Menurutnya, kekuasaan tersebut hanyalah kepuasan nafsu politik semata. Dampak nafsu kekuasaan itu menurutnya mampu merusak dan memporak-porandakan tatanan hukum yang ada hanya untuk kepuasan nafsu politik. Salah satunya adalah hilangnya etika dan aturan hukum di Indonesia. Saat menyebut hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap MK adalah bentuk rusaknya tatanan hukum. Selain itu, Saat mengaku parpol di Indonesia kini kian luntur nilai luhurnya karena cukup hanya 2 hari untuk menjadi ketum partai. Itu artinya semua insan partai-partai di Indonesia menjadi menangis. Dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Arsyad mengaku dukungan yang diterimanya membuat kubu Ganjar semakin optimis untuk menang. Arsyad mengingatkan agar relawan dapat melakukan kampanye secara damai. Arsyad turut meminta untuk melaporkan kecurangan yang ditemui relawan selama masa kampanye berlangsung. Nah, gini dong, bikin keputusan yang logis. Untuk apa lagi sih mendukung sosok yang terbukti gagal 2 kali dalam pemilu? Apalagi ada isu HAM di masa lalu yang masih menempel ke orang yang bersangkutan dan juga menggunakan instrumen negara, melanggar konstitusi, serta nepotisme untuk meraih posisi sebagai cawapres. Lagian, Prabowo adalah masa lalu. Orangnya pun sudah tua. Harusnya dia relakan kepada yang lebih muda. Zaman semakin dinamis dan perubahan terjadi dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Orang seperti Prabowo tidak akan sanggup, biar Dilan saja, maksud saya Ganjar saja. Semoga saja dalam waktu dekat orang-orang mulai sadar dengan permainan politik kelompok pendukungnya, terutama masyarakat yang masih belum paham soal baliho Prabowo dan Jokowi. Itu cuma drama murahan untuk mengelabui sebagian pendukung Jokowi. Apalagi ada pelanggaran dan tidak etis dalam proses menjadi cawapres. Mereka ini mainnya frontal dan ugal-ugalan. Ganjar kan punya track record, prestasi, visi misi yang jelas untuk Indonesia di masa depan. Sebelumnya, dia pernah menjelaskan cara Indonesia untuk jadi negara maju di 2045. Salah satunya meningkatkan usia harapan hidup, peningkatan level pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga UMKM mencapai target 5%, proporsi kewirausahaan mencapai 8%, dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB mencapai 10%. Sedangkan visi Prabowo, visinya cuma di baliho, prestasinya cuma beli peralatan militer, joget-joget nggak jelas, dan juga janji-janji manis beri makan gratis. Visinya tidak diekspos karena memang nggak ada. Visinya hanya digembar-gemborkan oleh pendukungnya dengan cara yang sangat norak. Terlebih sosok cawapresnya yang ilegal yang tak memiliki kualitas yang nggak berani berdialog. Bisanya cuma ngumpet di ketiak bapaknya.
Inilah mengapa banyak kelompok masyarakat yang sudah mulai cerdas, mulai sadar melihat kualitas sosok Capres dan Cawapres, dan akhirnya memutuskan beralih dukungan dari Prabowo ke Ganjar Mahfud. Pantesan, baliho Demokrat kok nggak ada foto Gibrannya? Bagaimana menurut Anda? Adalah bagian daripada gotong royong kita bersama, karena ini kerja bersama. Memenangkan ini bukan hanya memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi yang kita ingin menangkan adalah rakyat Indonesia. Mereka berkomitmen terhadap yang pertama mengenai ekonomi, yaitu bagaimana pendapatan dan juga untuk bagaimana biaya hidup bisa dijaga supaya lapangan pekerjaan ada. Modiar, efek blunder Prabowo yang larang buruh minta naik upah, akhirnya jutaan buruh deklarasi all out dukung Ganjar Mahfud, mantap. Kita akan bicara ke pemimpin buruh. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi buruh kok udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Ya sudah dong, jangan kau tuntut pengusaha. Kalau nggak untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. Sebagai besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan ribuan buruh ini berlangsung di Gor Otista, Jakarta Timur, Minggu siang. Acara bahkan dihadiri langsung Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andi Gani Ninawea. KSBSI menyerahkan dokumen yang disebutnya Peta Jalan Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia kepada Arsyad Rashid. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh KSBSI. Arsyad menilai dukungan dari KSBSI akan semakin menambah kekuatan bagi Ganjar Mahfud yang fokus pada perbaikan kesejahteraan buruh. Apa yang terjadi saat ini, banyaknya pihak yang berbondong-bondong merapat kepada Ganjar, termasuk KSBSI, merupakan pertanda bahwa pernyataan Prabowo memiliki efek yang begitu besar, terutama pada naiknya dukungan kepada Ganjar Mahfud. Karena sebelumnya, Baca Pres Prabowo Subianto melakukan blunder besar dengan meminta buruh tidak selalu menuntut kenaikan gaji yang dinilai realistis. Sebab fakta di lapangan, kenaikan gaji secara terus-menerus akan mencekik perusahaan. Dampak buruknya juga akan berimbas kepada pekerja. Sebab menurut Prabowo, fakta di lapangan, kenaikan gaji secara terus-menerus akan mencekik perusahaan. Dampak buruknya juga akan berimbas kepada pekerja. Tingginya upah pekerja menurut Prabowo kerap membuat perusahaan memangkas sumber daya manusianya. Sebab pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi pengeluaran untuk gaji pekerja. Akhirnya yang paling terdampak adalah pekerja itu sendiri. Demi efisiensi, perusahaan lantas mengalihkan beban pekerjaan yang seharusnya dikerjakan 2 orang, dipaksa hanya menjadi 1 pekerja. Wah, inilah blunder dari sekian banyak blunder dari Prabowo yang menyebabkan dia kehilangan suara dari kubu para buruh, terutama kelompok buruh yang tergabung pada KSBSI. KSBSI merupakan salah satu konfederasi buruh terbesar di tanah air, lantaran punya jutaan anggota buruh. Untuk mendukung Ganjar, KSBSI bentuk organ pemenangan Ganjar Mahfud, yaitu Solidaritas Buruh Indonesia for Ganjar Mahfud. Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban menyampaikan pihaknya sudah melakukan kajian sehingga melabuhkan dukungan untuk Ganjar Mahfud. Baginya, duet Ganjar Mahfud dinilai mampu mewujudkan reformasi politik hukum dari ketenagakerjaan di Indonesia. Ia juga meyakini Ganjar Mahfud bisa mereformasi 10 undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Menurut Eli, hal itu seperti yang dituangkan pihaknya dalam naskah Peta Jalan Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Eli memastikan akan berjuang all out mendukung Ganjar Mahfud, sebab jutaan pekerja di Indonesia haruslah diperjuangkan hak-haknya. Dari gaya bicara Prabowo sebelumnya, memang komunikasi beliau ini agak parah ya, selalu ingin terkesan perkasa atau tegas. Tapi kok dibilangnya sudah gemoy. Dulu dia menentang program Jokowi sewaktu bertanding melawan Jokowi di Pilpres 2019. Namun kini, Wowo malah menyanjungnya, jadi maka sudah jelas memang upaya pencitraan Prabowo ini luar biasa. Pikir Prabowo dengan mengubah gayanya dan ikut pada Jokowi, maka ia akan mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi nanti. Namun sepertinya rakyat tidak akan pernah mau menerimanya untuk jadi presiden. Mungkin sudah kena karma ya.
Kemudian, Prabowo menjadikan program pemerintah sebagai argumentasinya untuk berupaya menyadarkan kaum buruh dan tentu saja akan berupaya menarik suara dari para buruh ini. Dan Prabowo pun berkata bahwa pemerintah telah menyejahterakan rakyat terutama kaum buruh, mulai dari layanan kesehatan gratis hingga berbagai macam subsidi. Lalu Prabowo pun memasukkan janji kampanyenya dalam acara itu. Ia pun berjanji bahwa jika ia terpilih menjadi presiden, maka akan berupaya menambah program yang pro rakyat miskin dan buruh sehingga mereka bisa makin sejahtera. Tapi kok lucunya malah minta buruh nggak boleh naik gaji. Tentunya kita sebagai rakyat yang sudah kenyang dengan janji-janji palsu seperti itu benar-benar sudah sangat muak. Sebagaimana kami muak dengan adegan mahkamah keluarga, ya kan? Bagaimana menurut Anda?